Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kampung BMT Oprek. Oke mas bro, di kesempatan kali ini kita akan membahas ataupun menjawab pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan, Bang, lebih efisien mana antara papas noken as apa besarin klep? Ini pertanyaan saya kira untuk teman-teman yang suka bore up sepeda motor ya. Oke mas bro, kita akan menjawab pertanyaan tersebut, tetapi kita tidak bermaksud untuk menggurui, kita hanya sharing, dan apabila ada kesalahan maupun cara pikir yang berbeda dari mekanik itu sudah wajar ya mas bro. Oke, jadi gini mas bro, untuk papas noken as ataupun membesarkan klep itu mungkin salah satu acuan dan alat yang vital bagi motor bore up. Dan jika motor mas bro ingin kencang, mestinya keduanya harus dilakukan, pemapasan noken as maupun pembesaran klep. Tetapi semuanya kan tidak instan ya mas bro, dan semuanya membutuhkan biaya. Dan apabila mas bro ingin mengetahui salah satunya ataupun ingin menggarap motornya itu lebih kencang mana antara membesarkan klep ataupun papas noken, kita akan menjawabnya dan kita akan memberikan sesuai dengan pengalaman kita dan pengetahuan kita ya mas bro. Oke, jadi gini mas bro, untuk pembesaran klep sendiri ini kan klep ini bentuknya bulat ya mas bro. Kita anggap saja ini biar lebih jelas mas bro, ini kan lingkaran ya mas bro. Nah, kita nanti akan menghitungnya ini sebagai rumus volume ya mas bro, kan sama saja volume dengan cc. Ini nanti akan dihitung rumus cc yang didapatkan dari pembesaran klep, dan juga kita nanti akan hitung volume yang didapatkan dari mesin ini apabila kita melakukan pemapasan noken as. Oke, langsung saja mas bro, kita akan jelaskan. Oke, jadi gini mas bro, kita akan menggambarkan klep tersebut ya. Misalnya gini, misalnya klep standarnya itu 22 ya mas bro. Ini klep standar, klep awal, dan kita besarkan menjadi ukuran 24. Misalnya ini kan naik 2 ya mas bro, ditambah 2, misalnya 22 mili klep standarnya, dan kita besarkan ke 24, maka berapa volume yang didapatkan ya mas bro. Kita akan menghitung volume yang didapatkan dari klep tersebut jika dibesarkan. Nanti hasilnya yang banyak berarti itu yang lebih efisien ya mas bro, lebih efisien membesarkan klep atau efisien memapas noken as. Misal gini mas bro, kita gambarkan klepnya ya mas bro. Misalnya ini setting klep ya mas bro, ini settingannya
setting atau biasa disebut boss setting. Nah, ini kita gambarkan klepnya sewaktu membuka ya Mas Bro. Seperti ini misal klep sewaktu membuka seperti ini Mas Bro. Misalnya ini klep ya Mas Bro, maaf gambarnya jelek Mas Bro. Nah, misalnya ini kan yang kita hitung duluan pembesaran klep ya Mas Bro. Ini pembesaran klep, ini 24 misalnya. Di sini 24. Ini kan dibesarkan ini ya Mas Bro. Ini 24 dan misalkan tinggi dari lift klepnya ini 5 ya Mas Bro. Ini lift nokennya ini mengangkat klep 5 ya Mas Bro. 5 mili. Jadi gini Mas Bro, yang kita hitung nanti adalah volume yang didapatkan dari sini Mas Bro. Nah, volume yang didapatkan dari klep membuka ini ya Mas Bro. Volume ini kan menyerupai tabung, maka kita akan hitung dengan rumus volume tabung. Rumusnya volume tabung V kali R kuadrat kali T ya Mas Bro. Ini kita kembali ke pelajaran SMP ataupun SMK ya Mas Bro. Jadi gini, V nya kita bisa menggunakan 22/7 ataupun 3,14. Tetapi saya lebih sering menggunakan di angka 3,14 biar mudah menghitungnya ya Mas Bro. Kita hitung seperti ini, 3,14 kali R. R itu setengah dari diameter ya Mas Bro. Misalnya diameter klepnya ini kan 24, maka kita ambil setengahnya. Itu yang dinamakan R ataupun jari-jari. Jika ini juga mengingatkan pelajaran waktu sekolah ya Mas Bro. Ini mungkin Mas Bro ada yang lupa R itu apa. R itu jari-jari, yaitu setengah dari diameter. Setengahnya dari 24. Setengahnya 12 ya Mas Bro. Karena kuadrat kita kalikan 12 lagi dan kita kalikan tingginya ini 5 ya Mas Bro. 5. Kita kalikan dulu yang ini Mas Bro. Nah, sebentar Mas Bro, saya ambil kalkulator. Ini 3,14 kali 12 kali 12 hasilnya 452,16. 452,16 kita kalikan 5 ya Mas Bro, biar lebih enak menghitungnya. Kali 5 hasilnya 452,16 kali 5 hasilnya ada di 2260,8. Ini angka yang didapatkan dari pembesaran klep ya Mas Bro. Nah, kita bandingkan dengan angka yang didapatkan dengan memapas noken as. Misalnya gini ya Mas Bro, saya jelaskan. Kita harus menghitung tinggi lift noken asnya. Kan kita memapas noken as untuk menaikkan tinggi lift dari noken as tersebut. Kita papas, kita naikkan tinggi liftnya, maka kita juga akan mendapatkan tinggi lift klepnya ini. Oke, jadi gini Mas Bro, jika Mas Bro belum mengetahui cara mengukur tinggi dari lift noken as, kita akan memberitahunya ya Mas Bro. Sebentar saya ambilkan alatnya.
Jadi seperti ini Mas Bro. Kita akan mengukurnya. Nah, noken as kan ada dua ya Mas Bro. Yang sini tonjolan ini biasa kita namakan tinggi bumbungan, itu yang ke atas yang menonjol ini Mas Bro. Dan ada juga di sini yang di sampingnya ini kita namakan tinggi pinggang. Nah, rumus tinggi dari lift noken as itu bisa diukur dengan begini ya Mas Bro. Tinggi bumbungan itu dari sini ke ujung tonjolan sini kita ukur seperti ini Mas Bro. Nah, seperti ini kita kurangi dengan tinggi pinggang. Tinggi pinggang itu yang tadi Mas Bro, yang sampingnya sini. Nah, jadi rumusnya seperti itu Mas Bro. Tinggi bumbungan ini kita kurangi tinggi dari pinggang. Misalnya ini ya Mas Bro, kita ukur misalnya ini 22 dan kita ukur juga tinggi pinggang. Tinggi bumbungannya, oh maaf tadi salah, ini 27 ya Mas Bro, 27 ini Mas Bro. Maaf blur, saya memperjelas. Ini 27 ya Mas Bro. Sebentar. Nah, ini 27. Misalnya 27 gitu aja ya Mas Bro, kita paskan. Dan kita kurangi di tinggi pinggangnya ini Mas Bro. Ini 22,5. Kita kurang saja 27 dikurangi 22,5. Itu ketemu lift berapa ya? 4,5 ya Mas Bro. 4,5. Iya, 4,5 ya Mas Bro. 27 dikurangi 22,5. Nah, lift tersebut kita dapatkan jika noken as ini masih standar ya Mas Bro. Dan jika kita sudah memapasnya, maka lift dari noken as tersebut akan semakin tinggi. Misalnya yang kita papas seperti ini Mas Bro, yang di sini bagian sini samping, yang kita papas kan sini samping dan bawahnya. Nah, sini misalnya dari sini samping kita papas satu, misalnya dari sini 1 mili, samping sini 1 mili, dan bawahnya sini juga 1 mili. Maka otomatis tinggi lift noken as ini akan bertambah dan juga meninggikan lift dari klep ini. Ini kan kita tambah 2 ya tadi Mas Bro ya. Nah, kita bandingkan lebih efisien mana antara memapas noken as dengan membesarkan klep. Ini membesarkan klep, gitu ya Mas Bro. Dan di sini papas noken as. Nah, misalnya kita gambar lagi seperti ini ya Mas Bro. Kita gambar lagi di sini settingan klepnya. Kemudian kita gambar lagi klep sewaktu membuka. Seperti ini Mas Bro. Kita gambar lagi klep sewaktu membuka. Nah, ini kan klep sewaktu dibesarkan kan 24 ya Mas Bro. Dan ketika klep standar kan 22. Ini kan menambah 2. Kita hitung jika klep ini masih standar, maka kita hitung di klepnya masih 22. Kita tetap menghitung volume yang didapatkan di sini Mas Bro. Dan kita misalnya lift klep ini awalnya kan 5 ya Mas Bro. Nah, kita tambah 2, misalnya dari 5 kita tambah 2, 7 kan sama ya Mas Bro, sini plus 2 dan sini
dari awal ditambah 2, itu lebih efisien mana, misalnya gitu aja, lebih enaknya menghitung ya Mas Bro. Rumusnya juga sama Mas Bro, seperti tadi kita menghitungnya juga masih menggunakan rumus volume tabung. Kita hitung dengan rumus VR kuadrat kali T. Nah seperti ini, 3,14 kali R itu jari-jari ini misalnya 22, kita cari setengahnya 22 berarti 11, kita kalikan 11 lagi, kemudian kita kalikan tingginya 7. Nah seperti ini Mas Bro, kita akan hitung 3,14 kali 3,14 kali 11 kali 11 hasilnya 379,94, kita kalikan 7, kita kali 7 hasilnya 2659. Hasilnya sini saja Mas Bro, 2659,58. Nah dari sini Mas Bro sudah bisa menyimpulkan lebih efisien mana antara membesarkan klep ataupun papas noken untuk motor bore up yang ingin mengencangkan motornya tetapi biayanya belum mencukupi dan ingin mengetahui lebih kencang mana untuk motor antara papas noken dan membesarkan klep, itu lebih efisien yang mana. Kita lihat angka dari pembesaran klep ini di angka 2260,8. Nah ini lebih kecil daripada angka yang didapatkan dari papas noken as di 2659. Ini angkanya lumayan jauh ya Mas Bro untuk papas noken as dan membesarkan klep ini. Angkanya cukup jauh, sedangkan kita menambahnya juga sama Mas Bro. Pembesaran klep dari awalnya 22 kita besarkan ke 24, dan ini juga sama, dari awalnya papas noken ini tinggi liftnya 5, kita tambahkan 2 menjadi 7. Nah itu sama Mas Bro, kita tambah 2, ini juga kita tambah 2, ini misalnya kita plus 2, sini juga kita plus 2, maka hasilnya saja sudah sangat jauh Mas Bro. Dan ini lebih efisien ke papas noken as untuk power motor yang didapatkan. Nah semoga Mas Bro semua yang penasaran mengenai papas noken as ataupun pembesaran klep ini lekas terjawab ya Mas Bro dengan apa yang saya sampaikan. Tetapi Mas Bro, jika Mas Bro ingin bore up dan ingin tenaga motornya benar-benar didapatkan, semua ini juga tidak semata-mata dengan papas noken as saja motornya bisa kencang, dengan pembesaran klep saja bisa kencang, tidak seperti itu Mas Bro. Itu part-partnya juga harus mendukung ya Mas Bro, seperti kampas kopling, terkopling, seperti piston ataupun yang lainnya juga harus mendukung. Jika yang lainnya misalnya kampas kopling sudah habis, juga akan berpengaruh ke power motor ya Mas Bro. Oke Mas Bro, dan juga perlu diperhatikan untuk head Mas Bro. Head untuk papas noken as ini saya sarankan porting ya Mas Bro. Misalnya piston masih standar, apa boleh diporting Bang? Bisa saja Mas Bro, tetapi portingnya dikit saja untuk menghilangkan kulit jeruknya saja untuk piston yang masih standar ya Mas Bro. Ini juga akan mempengaruhi power motor. Jika diporting menghilangkan kulit jeruk saja, insya Allah motor Mas Bro dengan seperti itu powernya sudah meningkat. Untuk apa lagi Mas Bro? Oh iya, ada juga yang bertanya kepada
kami, acuan porting untuk motor standar harian berapa bang? Nah, kita kalau acuannya sebenarnya nggak ada acuan ya mas bro, karena kita porting itu ibaratnya kita seni mas bro, kita seni, kita kreasi untuk mendapatkan power yang maksimal. Itu sebuah apa ya mas bro, misalnya bonus, misalnya kita rumus mas bro, ini dibuat 2 lubang intake-nya ini dibuat seberapa, itunya seberapa, ini ya gimana ya mas bro, ya bisa sih bisa, tetapi di lain motor tenaganya, misalnya kita tem motor yang ini, kita besarkan ini dengan ukuran sekian, mendapatkan tem 7 misalnya, dan kita samakan, kita copy dengan ukuran sekian di motor yang satunya, belum tentu juga mendapatkan 7. Karena memorting motor itu menurut saya adalah sebuah seni ya mas bro. Dan untuk tipnya mas bro, untuk porting motor ya, untuk motor standar harian ya tipis-tipis saja mas bro, untuk menghilangkan kulit jeruknya saja, jangan terlalu besar nanti tenaganya malah ngempos. Dan cukup dibersihkan di bagian bawah bosettingnya ini, diluruskan saja ya mas bro. Dan juga di bagian X nya ini mas bro, kalau bisa mas bro dibuat selicin mungkin. Setelah di porting bisa di amplas halus ataupun di auto sol ya mas bro, biar pembuangannya lebih sempurna. Dan kalau di bagian intake-nya tidak perlu dihaluskan, tidak masalah ya mas bro, karena kita lebih mengutamakan ke lubang X nya agar pembilasannya ataupun pembuangannya lebih sempurna. Oke mas bro, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga mas bro semua dapat mengambil ilmu dari apa yang saya sampaikan, antara pembesaran klep ataupun papas noken as sudah saya jawab lebih efisien papas noken as lebih efisien papas noken as ya mas bro, tentunya yang papas noken as lebih efisien. Oke mas bro, apabila ada salah-salah kata ataupun penyampaian saya yang kurang tepat, saya mohon maaf kepada mas bro semuanya, dan semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi mas bro semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuku ireng.